Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di akun Nice Energy Channel. Nah, kali ini Nice mau bawain video tentang SKB Guru Penjas. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ke videonya ya teman-teman. Manakah yang paling tepat kombinasi keterampilan dasar senam dan ritmik untuk keseimbangan dengan peraturan permainannya? A. Peserta didik memperhatikan gerak dengan satu kaki diangkat, dilanjutkan dengan melompat berpindah ke kaki yang lain ke samping secara berulang-ulang dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. Kemudian B. Peserta didik memperhatikan gerak dengan satu diangkat, dilanjutkan dengan perpindahan dengan pendaratan kedua kaki secara berulang-ulang dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. Kemudian C. Peserta didik memperhatikan gerak melompat-lompat dengan dua kaki secara bergantian dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. Kemudian ada D. Peserta didik memperhatikan gerak meroda ke samping sebanyak 3 kali dan diulang lagi dengan berganti arah dan dengan disiplin. Jawabannya yaitu B. Peserta didik memperhatikan gerak dengan satu diangkat, dilanjutkan dengan perpindahan dengan pendaratan kedua kaki secara berulang dengan mengikuti irama dengan disiplin dan kerjasama. Seorang guru penjas orkes mengajar dengan memberikan tugas gerak sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Dalam pengajaran Mouston dikenal dengan A. Gaya pengajaran tugas, B. Gaya pengajaran individu, C. Gaya pengajaran pemecahan masalah, D. Gaya pengajaran discovery tertuntun. Jawabannya yaitu gaya pengajaran individu. Materi permainan dan olahraga dalam lingkup kependidikan jasmani meliputi A. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta aktivitas lainnya. B. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta ketangkasan sederhana dengan dan tanpa serta aktivitas lainnya. C. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan gerak bebas berirama, senam pagi, SKL, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Kemudian D. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, serta aktivitas lainnya. Jawabannya yaitu A. Eksplorasi gerak, atletik, permainan bola kecil dan besar, dan bela diri serta aktivitas lainnya. Seorang guru penjas orkes mengajar dengan memberikan tugas gerak sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Dalam gaya pengajaran Mouston disebut dengan A. Gaya pengajaran tugas, B. Gaya pengajaran individu, C. Gaya pengajaran pemecahan masalah, D. Gaya pengajaran discovery tertuntun. Jawabannya yaitu gaya pengajaran individu. Perbedaan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami oleh anak akan memiliki implikasi terhadap materi pendidikan jasmani yang telah direncanakan. Pernyataan berikut yang mendukung adalah A. Sesuai dengan jenis kelamin anak, maka pas awal perlakuan pembelajaran penjas model keterampilan gerak berorientasi pada olahraga yang digemari oleh anak-anak.
B. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran penjas model keterampilan gerak berorientasi pada bentuk gerakan lari, meloncat, berguling, dan melempar. Kemudian C, sorry ya teman-teman, ini abjadnya panjang-panjang, nggak apa-apa ya. C. Sesuai dengan jenis kelamin anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran penjas adalah keterampilan gerak berorientasi karakteristik sesuai usia anak dan kebutuhan dasar. Kemudian D. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran penjas model keterampilan gerak berorientasi pada teknik-teknik dasar permainan. Jawabannya yaitu D. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran penjas model keterampilan gerak berorientasi pada teknik-teknik dasar permainan. Jadi ini harus wajib kalian pahami ya. Aku punya 2 soal khusus pelajaran penjas yang baru ini ya. Yang baru ini pokoknya kalian harus pelajari semuanya karena ini soalnya hot. Peserta didik mampu menjelaskan urutan suatu gerakan sampai menganalisis tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada gerakan tersebut mencakup A. Fase kognitif, B. Fase asosiatif, C. Ranah fisikomotorik, D. Ranah kognitif. Jawabannya yaitu D. Ranah kognitif. Aktivitas senam dan ritmik dalam pembelajaran penjas orkes berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan, seperti senam lantai, senam ala, dan aktivitas lainnya yang bertujuan untuk A. Melatih semangat belajar dan berlatih serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. B. Melatih kedisiplinan dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. C. Melatih kekuatan, daya tahan, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. D. Melatih keberanian, kapasitas diri, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jawabannya yaitu D. Melatih keberanian, kapasitas diri dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tujuan dan manfaatnya akan diperoleh peserta didik dengan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah adalah A. Bisa membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional peserta didik, memperoleh manfaat dengan bertambah kemampuan berolahraga serta jasmani. B. Bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, salah satunya adalah peserta didik dapat berprestasi pada olahraga tertentu. C. Peserta didik memiliki prestasi gerak dan kesehatan tubuh yang baik dengan indikator meningkatkan motor agility tubuh. Hal ini akan terlihat pada efisiensi gerak. Kemudian D. Peserta didik memiliki kemampuan olahraga dan meningkatkannya efisiensi gerak tubuh serta motor agility tubuh. Hal ini terlihat pada pencapaian prestasi. Jawabannya yaitu A. Bisa membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Peserta didik memperoleh manfaat dengan bertambah kemampuan berolahraganya serta sehat jasmani. Menggunakan gaya resiprokal dalam permainan bola kecil adalah
A. Guru memberikan materi dan contoh gerakan forehand dalam permainan tenis meja, kemudian peserta didik mempraktekannya secara bergantian. B. Guru memberikan pemahaman dan memberikan contoh gerak drop shot pada permainan bulu tangkis, kemudian peserta didik melakukannya secara berpasangan. C. Guru memberikan pemahaman dan instruksi tentang permainan bola kasti, kemudian peserta didik mempraktekannya secara kelompok. Kemudian D. Guru memberikan pemahaman dari beberapa pilihan bola kecil, kemudian peserta didik memilih dan mempraktekkan permainan tersebut. Jawabannya yaitu D. Guru memberikan pemahaman dari beberapa pilihan bola kecil, kemudian peserta didik memilih dan mempraktekkan permainan tersebut. Strategi berikut digunakan untuk memodifikasi permainan agar bisa menjadi lebih menyenangkan dan menantang, serta memungkinkan peserta didik untuk lebih berhasil, kecuali A. Penilaian lebih mudah. A. Membuat penilaian lebih mudah. B. Memperlambat gerakan objek. C. Meningkatkan peluang untuk mempraktekkan teknik dan taktik. D. Memberi kebebasan anak dalam bergerak seluas-luasnya. Jawabannya yaitu A. Membuat penilaian lebih mudah. Paradigma lama dalam pembelajaran pendidikan jasmani lebih menekankan pada peningkatan kemampuan fisik dan keterampilan olahraga, sedangkan paradigma baru lebih ditekankan untuk mencapai tujuan membentuk A. Keterampilan atau skill tertentu, B. Budaya bergerak bagi peserta didik, C. Daya tahan dan kekuatan, D. Peserta didik menjadi seorang atlet. Jawabannya yaitu B. Budaya bergerak bagi peserta didik. Nah, sudah ada jawabannya ya teman-teman. Lingkungan sekitar sekolah berikut merupakan sumber belajar dalam mendukung pembelajaran penjas orkes, kecuali. Nah, kalau udah kecuali gini, berarti kita memilih jawaban yang salah. A. Sungai di sekitar sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran renang. B. Persawahan yang kosong di sekitar sekolah dapat digunakan untuk bermain sepak bola. C. Perpohonan di sekitar sekolah dapat digunakan untuk sarana rintangan suatu permainan. D. Tanah lapang berumput di sekitar sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran guling depan, belakang, dan samping. Jawabannya yaitu A. Sungai di sekitar sekolah dapat digunakan untuk pembelajaran renang. Ya, kalau sungainya harusnya nggak deras ya. Kalau sungainya harusnya deras, jangan ya teman-teman. Airnya tenang pun, kalau terlalu dalam dan ada pusarannya di bawah, kalau bisa jangan teman-teman. Jadi dilihat dulu sungainya aman apa enggak, karena aku dulu pernah tinggal di Pulau Sulawesi ya. Di sana itu ada sungai, itu banyak sekali sungai, ada yang harusnya deras, ada sungai yang tenang tapi bawahnya itu kayak apa ya, lumpur gitu loh. Ada pusarannya juga. Jadi kalau misalkan kita tenggelam itu ya susah. Tapi jangan sampai ya teman-teman, moga kita selamat, karena sungai itu dilihat dasarnya, ada yang dasarnya keras, ada yang dasarnya berlumpur. Nah, kalau yang dasarnya berlumpur dan ada pusarannya itu juga bahaya. Dilihat di situ ada buayanya apa enggak, aman apa enggak bagi anak-anak. Karena kalau sungai itu ada yang ada buayanya ya. Hati-hati, ada yang ada buayanya dan banyak, dan hampir setiap sungai itu ada buayanya, ada ularnya. Jadi sebagai guru harus benar-benar memahami sungai itu benar-benar aman enggak. Kalau aman silahkan teman-teman, tapi kalau sekiranya sungai itu ada ularnya, ada buayanya, ada pusarannya, harusnya deras. Kalau bisa jangan ya teman-teman. Mending di kolam aja. Bayar nggak apa-apa, bayar mungkin cuma 2.000-3.000 tapi aman ya kan. Ini kan mungkin kalau di daerah-daerah tertentu
Kalau di daerah-daerah tertentu itu kolam renang memang nggak ada teman-teman. Apalagi daerah pedalaman itu kolam renang nggak ada. Kalau mau renang ya di sungai, di saluran gitu ya. Sebagai guru memang harus teliti. Harus bisa menjaga keselamatan murid-muridnya. Salah satu tujuan pendidikan jasmani dan olahraga diberikan di sekolah. A. Memberi kurikulum pendidikan secara nasional. B. Menyiapkan anak dalam pengembangan potensi prestasi olahraga yang dimiliki. C. Mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor anak. D. Mengembangkan bakat minat olahraga bagi anak. Jawabannya yaitu C. Mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Ditinjau dari posisi tubuh terhadap air, penentu kecepatan dalam berenang adalah A. Posisi kepala di atas air. B. Posisi tubuh sejajar permukaan air atau streamline. C. Posisi tubuh menyilang di atas air crossline. D. Posisi dengan lurus. Jawabannya yaitu B. Posisi tubuh sejajar permukaan air atau streamline. Kemudian salah satu tujuan pendidikan jasmani dan olahraga diberikan di sekolah adalah A. Memenuhi kurikulum pendidikan secara nasional. B. Menyiapkan anak dalam pengembangan potensi prestasi olahraga yang dimiliki. C. Mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor anak. D. Mengembangkan bakat dan minat olahraga bagi anak. Jawabannya yaitu C. Mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Aktivitas pengembangan adalah salah satu ruang lingkup dengan standar isi kurikulum penjas orkes. Materi yang bukan termasuk ruang lingkup tersebut adalah A. Mekanika sikap tubuh. B. Komponen kebugaran jasmani. C. Senam kesegaran jasmani. D. Bentuk postur tubuh. Jawabannya yaitu A. Mekanika sikap tubuh. Persamaan prinsip antara seorang pengajar pendidikan jasmani dengan seorang pelatih olahraga adalah, ini bedanya apa teman-teman? Kalau pelatih olahraga dengan seorang guru penjas, itu bedanya apa? Ya, kalau pelatih olahraga kan dia hanya bidang tertentu ya, misalkan pelatih sepak bola ya, dia bisanya bola aja. Kalau dia bisa yang lain tuh mungkin yang jelas kalau dua-duanya mahir itu sepertinya enggak. Kalau misalnya satu ya. Kalau pelatih bulu tangkis dia biasanya mahirnya ya di bulu tangkis itu aja. Kalau guru pendidikan jasmani itu kan segalanya gitu ya. A. Dalam menyusun program pembelajaran atau pelatihannya. B. Prinsip dalam pendekatan kepada anak atau atlet yang sama. C. Dalam metode penyampaian materi. D. Program pembelajaran dan program pelatihan sama-sama bersifat fleksibel. Jawabannya yaitu A. Dalam penyusunan program pembelajaran atau pelatihannya ya. Kalau di sekolah itu kan ya jadwalnya mungkin kelas 1 Senin. Kalau mau jadi pelatih sepak bola kan ya tiap hari, nggak pakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya kan? Tiap hari. Kayak Ronaldo itu katanya sih informasinya tuh latihannya pagi, siang, pokoknya sering gitu loh. Intinya latihan dalam sehari itu intinya nggak vakum gitu ya intinya. Entah latihannya gimana saya juga kurang paham. Pemanfaatan waktu luang dengan melakukan aktivitas jasmani yang positif terwujud dalam perilaku berikut ini, kecuali A. Gaya hidup sehat dengan pengaturan makanan bergizi. B. Gaya hidup sehat dengan mengikuti senam aerobik. C. Gaya hidup sehat dengan mengikuti lomba lintas alam. D. Gaya hidup sehat dengan mengikuti sepeda santai. Jawabannya yaitu A. Gaya hidup sehat dengan pengaturan makanan bergizi. Program pendidikan kebersihan lingkungan diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik agar dapat menghayati bagaimana pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
bagi kehidupan manusia yang pada akhirnya diharapkan mengamalkannya. Berikut ini penyebab timbulnya permasalahan penyakit lingkungan kecuali berarti yang salah ya. A. Tingkat pengetahuan manusia terhadap kesehatan masih kurang, terutama banyak terjadi di negara berkembang. B. Faktor alamiah yaitu faktor lingkungan yang secara alamiah kurang menguntungkan bagi kesehatan. C. Kecerobohan manusia dengan merusak lingkungan. D. Kebiasaan hidup modern yang semua serba mekanik atau mesin. Jawabannya yaitu B. Faktor alamiah yaitu faktor lingkungan yang secara alamiah kurang menguntungkan bagi kesehatan. Demikian soal-soal SKB pendidikan guru olahraga atau penjas orkes ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video aku yang lainnya ya. Di sini banyak sekali soal-soal pedagogik. Oke, semoga video ini bermanfaat. Buat yang stay selalu nonton channel aku, semoga Allah memberikan kemurahan rezeki bagi kalian. Semoga Allah memudahkan urusan kalian dunia dan akhirat. Semoga terkabul cita-citanya dan sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you. Thanks so much for watching.